Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Jamaah Masjid Baitul Arqam yang insyaallah hari ini, pagi yang baik ini, di waktu yang sangat mulia ini tentunya, insyaallah kita sama-sama termasuk hamba-hamba mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan panjenengan sekalian selalu dimudahkan dalam jalan kebaikan, dimudahkan dalam mengerjakan kebaikan, ya. Dan kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita, berikan umur yang panjang dan barokah insyaallah. Oleh karena demikian, karena semua itu karena Allah, ya, kita hadir di sini karena Allah tentunya, Pak. Mustahil jemaah saya, Pak, yang rumah saya jauh, Pak, datang ke sini, Pak. Ya tentu ya selain karena amanah saya laksanakan. Tapi kalau bukan karena Allah yang menghendaki saya ke sini, Pak. Kalau Allah sudah tidak menghendaki saya tidak bisa ke sini, Pak, pasti tidak akan bisa, jemaah. Jangankan rumah yang jauh, jemaah sekalian berbahagia. Mohon maaf. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid ini, Pak, mohon maaf. Orang yang mepet dengan rumahnya itu dengan masjid ini, Pak. Kalau kemudian Allah nggak menggerakkan hati dan pikirannya, Pak, ya, mohon maaf, mustahil dan sulit, Pak, untuk kemudian datang ke masjid ini, jemaah. Maka kita semua ini insya Allah termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan-jalan kebaikan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam semoga kita selalu curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, mohon izin Pak, Bu. Ya. Biasanya kalau habis salat subuh ngapain, Bu? Iki turu jarene sing kameramen. Nah, gimana kamera bang bisa on turu bonge, Bu? Jenengan kalau nggak kajian subuh seperti ini, Bu, habis subuh ngapain, Bu, jenengan? Masa baik. Kalau kemudian jenengan masa itu lillahi ta'ala itu niat baca doa Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Setiap tetesan apa, Bu, yang netes, Bu? Air. Oh, bumbu. Iya. Bumbu apa lagi? Jangankan bumbu yang netes, Bu, air, keringat saja itu, Bu. Bu, itu adalah bagian dari kebaikan insya Allah. Nah, jenengan mestinya masak. Tapi kemudian karena ada kajian, jangan duduk sini, dengarkan ini. Masalah juga tambah insya Allah lebih baik, tambah berkah. Insya Allah. Jemaah dirahmati Allah, mohon izin saya akan menyampaikan tema kultum pada subuh ini, ya. Tadi kita baca, Pak, di rakaat yang kedua itu surah Kaf Ha Ya Ain Shad. Surat apa itu, Bapak Ibu? Maryam. Surat Maryam. Jarang dibaca.
Nah, dia ada ayat 1 2 itu masyarakat muslimin. Ini menceritakan Nabi Zakaria yang meminta kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti-henti sampai usianya sudah tua. Udur usianya itu. Tapi terus meminta. Nah, bagaimana cara Nabi Zakaria itu meminta kepada Tuhannya? Masyarakat muslimin. Ayat yang kedua. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika meminta kepada Tuhannya, ya Allah ya Rabb. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dengan penuh pengharapan dan dengan suara yang lembut. Jemaah dirahmati Allah. Mungkin kita ini jemaah terus meminta dan meminta kepada Allah tidak henti. Mungkin kita minta apa saja kita minta. Dan juga ada yang dikabulkan Allah. Mungkin juga banyak yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala apa yang kita minta. Bu, jenengan minta sama Allah itu apa, Bu? Wakeh ya, Bu? Banyak ya. Jalur aneh akeh, jangankan kepada Allah, ambil suami itu apa, Bu? Minta uang banyak. Benar, Bu, jenengan minta uang banyak setiap hari, Bu? Enggak benar, Pak. Oh, sampean, Pak. Jemaah dirahmati Allah Ta'ala. Ketika kita meminta kepada Allah, kemudian mungkin apa yang kita minta itu Allah belum kabulkan pada kita, Pak. Ada hikmah, ada fadilah di balik doa-doa yang kita minta itu, maksudnya. Kalaupun kemudian Allah memberikan langsung mengijabah doa-doa kita itu, Pak, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalaupun kemudian doa yang kita minta, apa yang kita minta Bapak sekalian, belum dikabulkan Allah dan terus berulang-ulang kita minta kepada Allah, bahkan dengan nada yang tinggi. Nah, ini penting, Bu. Kita minta kepada Allah itu, Nabi Zakaria itu rumus suksesnya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lama, Bu. Cara doanya itu, nada doanya itu sama, Bu. Mulai awal sampai akhir, kemudian Allah kabulkan doa Nabi Zakaria itu tetap sama, nidaan khafiyya. Nah, kita, Bu, kira-kira gimana doa kita? Pertama, ya Allah. Ternyata nggak diberikan. Doa lagi, Bu. Bagaimana nadanya, Bu? Doa yang kedua, ya Allah. Tambah naik apa tambah turun, Bu, Pak? Tambah naik. Ternyata belum dikabulkan lagi. Minta lagi, ya Allah. Tambah tinggi tentunya. Betul, Bu, Pak? Nah, kita itu yang begitu itu yang kemudian mungkin saja nada cara doa kita kepada Allah itu yang berbeda. Ya. Maka ada sebuah kalimat dari ahli ma'rifat, qalal ba'dul arifin. Ada perkataan ataupun para ahli ma'rifat itu berkata demikian, jemaah. Salah satu la tustajabu dakwah. Ada 3 hal yang kemudian menyebabkan la tustajabu lahum dakwah, yaitu ya Allah kemudian menolak doa kita. Apa itu, jemaah sekalian berbahagia? Ya. Mungkin kita mintanya luar biasa, nadanya mungkin sama, Pak, tetap rendah kepada Allah, ya Allah, dan penuh harapan. Jemaah yang dirahmati Allah, bisa jadi doa-doa kita itu tidak diijabahi oleh Allah Ta'ala. Kata ahli ma'rifat, para ulama, yang pertama, akilul haram,
Bisa jadi apa yang kita makan itu ada benda-benda yang tidak halal. Tidak hanya yang kita makan, Bapak Ibu, yang kita minum, yang kita pakai, Pak. Baju ini, Bapak Ibu, apakah hasil gratifikasi apa enggak? Apakah hasil hadiah apa enggak? Kemarin viral, Pak. Anggota DPRD minta apa, Bu? Pak? Kok rumah jatuh nih, Pak? Baju, Pak. Anggota DPRD di Sulawesi kalau tidak salah, atau di Sumatera itu. Minta anggaran baju DPR. Nah, jenengan pernah minta anggaran baju, Pak? Ketua takmir. Nah, bisa jadi mungkin apa yang kita pakai, baju yang kita pakai ini adalah baju yang tidak direstui, Pak. Baju yang tidak halal, Pak. Sumbernya dari mana, caranya bagaimana, Pak? Kan gitu, jemaah. Baju saja ini, jemaah. Dan seterusnya dan seterusnya. Akilul haram. Yang kita makan, yang kita pakai. Karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang sangat konsumtif, Pak. Apa aja itu dia pakai, Pak. Apa diambil, Pak, itu manusia. Semua itu diambil. Mulai mudah-mudahan kita ini semua muslimin, ayo kita berintrospeksi diri. Mudah-mudahan kita ini selalu menjaga dari hal-hal yang haram. Kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 114, Bapak Ibu, fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Maka makanlah dari apa yang Allah sediakan itu, rezeki yang Allah berikan itu, tentu yang halal, yang thayyibah. Bapak Ibu sekalian, maka kita minta doa kita ini ada doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rezeki yang halal. Luas rezeki kita ini, jemaah, tapi halal. Itu yang kita minta, jemaah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang selalu menjaga apa setiap yang kita dapatkan ini, insyaallah. Kemudian yang kedua, kata ulama, jemaah, hal yang bisa jadi apa? Menolak, penghalang doa kita itu tembus kepada Allah itu, jemaah. Ya. Wa muksirul ghibati. Terlalu banyak ghibah, Pak, Bu. Jangankan ibu, bapak saja, Pak, mudah untuk ghibah. Pak, betul, Pak. Ngomong yang baik saja, kalau baik itu tidak disukai oleh si fulan, Pak, maka kata Rasul itu ghibah. Kita omongin saudara kita, Pak, tapi apa yang kita omongkan ini di luar dari pengetahuan saudara kita, Pak, dan dia tidak suka dengan apa yang kita omongkan ini, ma'asyiral muslimin, walaupun itu baik dan itu benar adanya, Pak, maka itu kata Rasul, itulah yang namanya ghibah. Bu, halo, Bu. Kalau ketemu dengan besti, Bu, apa yang pertama kali ditanya, Bu? Halo, Ceng. Halo, yuk, Mbak. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Terus A sampai Z enggak selesai-selesai. Betul, Bu? Oh, enggak. Bersyukurlah, Pak, yang jawabnya enggak. Siapa yang punya istri itu? Masya Allah. Semua dirahmati Allah. Ghibah bisa jadi yang menghalangi apa? Tembok ya, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tembok yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga selalu menjaga, Pak. Ya. Karena keretakan itu, ma'asyiral muslimin, seringkali datang dari lisan. Benar itu, jemaah. Seringkali datang dari lisan, Pak. Maka kata Nabi itu, salamatal insan fi hifdzul lisan. Keselamatan kita ini, ma'asyiral muslimin, terletak pada lisannya.
Baik jemaah dirahmati Allah. Yang ketiga, kata ulama, hal yang menghalangi kita, ya, doa-doa kita mungkin yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin wa min qalbin, ya, gildun wa au hasadun lil muslimin. Jadi dalam hati ini jemaah, kita punya hati, tapi hati kita itu suka apa Pak? Gildun Pak, hasad Pak, dengki Pak, dengan saudara kita yang sesama muslim, lil muslimin. Gak suka ngomongin yang jelek-jelek, cari kesalahannya, cari kekurangannya seperti itu. Ada enggak kira-kira Pak? Oh, di sini enggak ada, insya Allah. Ini ya Pak, Bu, enggak ada di sini Bu ya? Enggak ada beda ya foto. Karena itu mudah Bu. Syaitan itu akan selalu bersama dengan kita, dimanapun kita, ya. Dan itu janjinya akan selalu menggoda manusia, menghalangi manusia dari kebenaran. Dan hal yang paling mudah Pak, nah ini lisan ini. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga lisan kita, ya, karena dengan lisan inilah yang kemudian, wah masya Allah Pak, coba jenengan yang terjadi akhir-akhir ini Pak, kejadian ya di negara kita ini Pak, semua itu sumbernya dari apa coba Pak? Lisan. Anggota DPR yang tidak ada apa-apanya Pak, sebelumnya Pak, mohon maaf, bahkan di dalam rangka guyon Pak, ini penting Pak Bapak sekalian, penting banget Pak, untuk selalu kita menjaga lisan kita. Gak main-main ini Bapak sekalian, remeh Pak, benar, dianggap remeh kebanyakan orang itu Pak, menjaga lisan ini Pak. Mohon maaf, saya sering kali menyampaikan hal ini Pak, ya. Lebih baik orang itu, ya, jarang dia berbicara, tapi apa yang dia bicarakan itu bermakna dan bermanfaat jemaah. Mohon maaf. Dan orang itu akan dilihat kapasitasnya Pak. Ada seorang ulama mengatakan begini, seseorang itu akan ketahuan apa kapasitasnya dia, potensi yang dimiliki dalam dirinya Pak. Dia itu orang baik atau bagus, orang tinggi, ilmunya tinggi atau bagus, atau kurang ilmunya Pak. Dilihat dari apa yang dia omongkan itu Pak. Kalau bermakna dengan kualitas, maka orang itu adalah punya kualitas yang tersimpan dalam dirinya. Sebaliknya Pak, kalau orang itu banyak ngomongnya Pak, bahasa Inggrisnya Pak, kedabrus ya. Ada bahasa Inggris kedabrus ini. Kalau kedabrus tok Pak, berarti itu menandakan orang itu tidak kurang kapasitasnya dalam dirinya. Maka dari itu jemaah, DPR Pak, hanya ngomong 1-2 kalimat saja Pak, yang kemudian pada akhirnya apa coba Pak? Hanya ngomong ketika rakyat menuntut bubarkan DPR ya. Rakyat boleh nggak ngomong kayak gitu Pak? Ya boleh, ya. Boleh Pak menyuarakan. Yang penting tidak memaki Pak. Nuntut bubarkan DPR karena begini. Ya, suara rakyat Pak. Dah ternyata salah satu orang DPR merespon kalimat itu dan kata satu kata yang buat masyarakat tidak suka. Apa itu Pak? Nah itu tolol Pak. Bayangkan coba, satu kata Pak yang kemudian berujung pada nasibnya seorang anggota DPR. Itu contoh. Satu orang lagi Pak, public figure Pak, tidak berkata-kata, hanya kelakuan, hanya sikap saja. Maka dari itu jemaah sekalian rahmati Allah, ya, mari kita selalu menjaga, ya, lisan hati kita Pak, sehingga apa yang kita minta setiap doa kita itu terkabulkan Allah jemaah. Bisa jadi Allah tidak akan mengabulkan kita itu, doa-doa kita itu bisa jadi karena dalam diri kita, hati kita ini masih, ya, ada rasa dengki, rasa hasad, yang mungkin, ya, mudah-mudahan
tidak ada di Masjid Baitul Arqam. Insyaallah. Karena sering ada kajian kan, saya lihat di papan pengumuman tuh kajian itu satu minggu tuh full ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, wah sebut no kabeh. Sabtu Ahad pun loh masih ngaji coba. Ya mudah-mudahan dengan semakin tambahnya ilmu kita ataupun pengetahuan kita, mudah-mudahan menambah kita itu menjadi tawadu. Ada satu hikmah dari Imam Al-Ghazali, Pak. Orang kalau semakin tinggi pengetahuannya, Pak, ini penting jemaah. Sekali lagi saya katakan, Pak, terutama untuk diri saya ini jemaah. Saya berbicara ini yang paling utama karena itu untuk diri saya. Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini, ilmu yang bermanfaat itu jemaah satu, ada 5 Pak, tapi saya sampaikan satu saja. Apa jemaah? Kalau ilmu itu menambah ketawaduan, kekhusyuan, ketakutannya kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ilmu, maka semakin tawadu, semakin takut, khaufu kepada Allah, takut betul dengan Allah, takut dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk takut menggibahin, takut macam-macam itu Pak. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Tidak terlalu panjang ya. Yang penting apa Bu? Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan dengan sehat, ya. Karena memang kita harus sehat, Pak. Islam itu harus sehat. Dan saya sehat karena kita ini yang menghidupkan, memaafkan masjid ini, Pak. Siapa lagi? Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.